Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Diam-diam suamiku membawa wanita simpanannya di rumah mertua tanpa sepengetahuanku. Aku tak terima mereka pikir aku tak tahu. Aku merencanakan sesuatu. Aku panggil penghulu dan saksi dan warga agar mereka dinikahkan. Lalu kutarik semua fasilitas yang aku miliki dan kuberikan padanya, agar mereka tahu rasa. Tanpa aku mereka hanya sampah. Zahra adalah seorang wanita yang mandiri, berasal dari keluarga yang cukup berada. Sejak kecil, ia dididik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi perempuan yang kuat dan tidak bergantung pada siapapun, bahkan pada suaminya kelak. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di bidang properti, selalu menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak-anaknya, termasuk Zahra. Sementara ibunya adalah sosok wanita cerdas yang sangat bijaksana dalam menghadapi segala situasi. Didikan kedua orang tuanya itulah yang membuat Zahra tumbuh menjadi wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga berprinsip, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Saat beranjak dewasa, Zahra berhasil menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas ternama dan langsung bekerja di perusahaan keluarganya. Namun, Zahra tidak pernah ingin hanya mengandalkan bisnis orang tuanya. Ia ingin membangun sesuatu dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dengan tekad yang kuat, ia mendirikan sebuah perusahaan kecil di bidang kuliner, yang lambat laun berkembang menjadi jaringan restoran mewah. Berkat kerja kerasnya, Zahra menjadi wanita sukses di usia muda. Kemudian, datanglah Hadi dalam hidupnya. Zahra bertemu dengan Hadi di sebuah acara pernikahan temannya. Saat itu, Hadi terlihat begitu sopan, ramah, dan penuh perhatian. Ia berbicara dengan nada lembut, membuat siapapun yang mendengarnya merasa nyaman. Senyumannya selalu hadir di setiap obrolan mereka, dan tatapannya begitu meyakinkan. Dari pertemuan pertama itu, Zahra mulai mengenal Hadi lebih dalam. Hadi adalah pria dari keluarga biasa. Kehidupannya tidak semewah Zahra. Ia bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Namun, Zahra tidak pernah mempermasalahkan latar belakang Hadi. Baginya, cinta tidak harus diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Yang terpenting adalah ketulusan dan tanggung jawab dalam menjalani hubungan. Hadi pun tampak sebagai pria yang perhatian dan penuh kasih sayang. Ia selalu bersikap manis dan membuat Zahra merasa dicintai. Mereka pun menjalin hubungan selama lebih dari setahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Pada awal pernikahan, semuanya terasa begitu indah. Zahra benar-benar percaya bahwa Hadi adalah pria yang tepat untuknya. Hadi selalu menunjukkan sikap yang manis dan romantis. Ia sering mengejutkan Zahra dengan bunga, mengajaknya makan malam, dan bahkan memasakkan makanan untuknya. Zahra berpikir bahwa ia telah menemukan pasangan hidup yang bisa melengkapi dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap asli Hadi mulai terlihat sedikit demi sedikit. Jika dulu ia selalu berusaha tampak mandiri, setelah menikah, ia justru semakin bergantung pada Zahra. Perlahan-lahan, Zahra mulai menyadari bahwa Hadi bukanlah pria yang ia pikirkan selama ini. Hadi ternyata memiliki sifat pemalas. Ia sering mengeluh tentang pekerjaannya dan merasa tidak pernah mendapatkan posisi yang layak. Setiap kali Zahra menyarankan agar ia lebih berusaha, Hadi hanya menanggapinya dengan malas-malasan. Zahra, aku ini sudah capek kerja setiap hari. Kamu enak, punya bisnis sendiri. Aku cuma karyawan biasa, keluhnya suatu malam saat mereka sedang makan malam. Zahra menghela napas. Ia sudah sering mendengar keluhan seperti itu. Bukan masalah punya bisnis atau tidak. Hadi, kalau kamu mau lebih maju, kamu harus berusaha. Aku juga membangun bisnisku dari nol, ujar Zahra lembut, mencoba memberi motivasi. Namun, bukannya berusaha, Hadi justru semakin bergantung pada Zahra. Setiap kali ada masalah keuangan, ia selalu meminta bantuan Zahra tanpa ragu. Awalnya,
Zahra tidak keberatan karena ia berpikir bahwa sebagai pasangan suami istri, mereka harus saling mendukung. Namun, lama-kelamaan, Hadi mulai menganggap itu sebagai kewajiban Zahra. Tak hanya itu, Zahra juga harus menghadapi sikap ibu mertuanya yang sulit. Sejak awal pernikahan, Ibu Hadi memang sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Zahra. Ia menganggap Zahra terlalu dominan dalam rumah tangga karena memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan Hadi. "Kamu ini istri atau bos, sih?" komentar ibu mertuanya suatu kali saat Zahra membicarakan rencana keuangan keluarga. "Kasihan Hadi, laki-laki kan harusnya yang mengatur semuanya. Kalau kamu terus yang dominan, bagaimana dia bisa jadi kepala rumah tangga?" Zahra hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan sindiran seperti itu. Yang lebih menyakitkan lagi, Ibu Hadi selalu membandingkan Zahra dengan perempuan lain yang menurutnya lebih pantas untuk anaknya. Wanita yang lebih penurut, lebih sederhana, dan tidak mengatur suami. Zahra tetap bertahan dalam rumah tangganya, mencoba untuk tetap bersabar. Namun, semakin hari, ia semakin lelah. Apalagi saat melihat Hadi yang tidak menunjukkan niat untuk berubah. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Hadi hanya mengandalkan Zahra. "Bukannya aku nggak mau kerja keras, Zahra, tapi aku sudah nyaman seperti ini," ucapnya suatu kali. Kalimat itu membuat Zahra berpikir panjang. Apa Hadi menikahinya karena cinta atau hanya karena kenyamanan yang ia berikan? Seiring waktu, Zahra mulai merasa bahwa ia yang berjuang sendirian dalam rumah tangga ini. Hadi tidak pernah benar-benar berusaha, dan ibu mertuanya semakin hari semakin menyebalkan. Namun, saat itu, Zahra belum tahu bahwa masalah yang lebih besar sedang menantinya. Masalah yang akan benar-benar membuka matanya tentang siapa sebenarnya Hadi, pria yang ia nikahi dengan penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, Zahra mulai merasakan ada yang berubah dalam rumah tangganya. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti sejak kapan perasaan itu muncul, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dulu, meskipun Hadi pemalas dan selalu bergantung padanya, setidaknya ia masih sering berada di rumah dan menghabiskan waktu bersamanya. Namun, sekarang semuanya terasa berbeda. Hadi mulai sering pulang larut malam. Awalnya, Zahra tidak terlalu mempermasalahkannya karena Hadi selalu mengatakan bahwa ia sedang sibuk di kantor, lembur karena ada proyek besar. Zahra berusaha memahami, berpikir bahwa mungkin suaminya benar-benar sedang berusaha memperbaiki diri dan ingin menunjukkan bahwa ia bisa lebih baik. Namun, semakin lama, semakin sering Hadi pulang larut malam. Jika sebelumnya hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu, kini hampir setiap hari. Zahra mulai merasa cemas. "Kerja lembur lagi?" tanya Zahra dengan nada lembut suatu malam ketika Hadi pulang sekitar pukul 1 dini hari. Hadi yang baru saja masuk ke dalam rumah hanya mengangguk malas sambil melemparkan tasnya ke sofa. Ia terlihat lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dulu, jika ia pulang larut malam, ia akan langsung menghampiri Zahra dan memeluknya, lalu mengeluh tentang betapa melelahkannya hari itu. Tapi kali ini, ia hanya melewati Zahra begitu saja dan berjalan ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zahra menghela napas panjang. Ada perasaan tak nyaman di hatinya, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin dia benar-benar lelah. Aku tidak boleh langsung berpikiran negatif. Namun, kebiasaan itu terus berulang. Setiap kali Zahra mencoba menanyakan lebih lanjut tentang pekerjaan Hadi, suaminya selalu menghindar. "Kamu nanya mulu, kayak nggak percaya aja," bentah Hadi suatu malam ketika Zahra bertanya kenapa ia terus pulang larut. Zahra terkejut dengan reaksinya. Biasanya, Hadi bukan tipe yang mudah marah seperti ini. "Bukan nggak percaya, Hadi, aku cuma khawatir. Aku istrimu. Wajar kan kalau aku ingin tahu?" jawab Zahra pelan, mencoba meredam emosinya sendiri. Hadi mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku capek. Zahra, bisa nggak sih kamu berhenti nanya-nanya?" Zahra hanya diam. Dalam hatinya, ia merasa terluka. Sejak saat itu, ia berusaha untuk tidak terlalu banyak bertanya. Namun, rasa curiga itu semakin besar,
Terlebih karena Hadi semakin sering menghindarinya. Tidak hanya jarang pulang tepat waktu, tetapi juga semakin jarang berbicara dengannya. Saat di rumah, Hadi lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri atau sesekali tertawa kecil. Setiap kali Zahra mendekat, ia buru-buru mengunci layar ponselnya atau menjauh. Zahra mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mertuanya selalu membela Hadi. Tidak hanya sikap Hadi yang berubah, ibu mertuanya pun semakin menyebalkan. Setiap kali Zahra mencoba mengungkapkan kegelisahannya tentang Hadi, mertuanya selalu membela anaknya dan malah menyalahkan Zahra. Ya ampun, Zahra, kamu ini istri atau apa sih? Hadi kerja cari uang, masa kamu malah nuntut-nuntut yang enggak-enggak? Ujar mertuanya sinis ketika Zahra mencoba bercerita tentang kebiasaan Hadi yang semakin sering pulang larut malam. Tapi, Bu, dia berubah. Dia nggak pernah seperti ini sebelumnya, jawab Zahra, mencoba menahan perasaannya. Mertuanya mendengus. Ya iyalah berubah. Sekarang dia punya tanggung jawab. Kamu pikir jadi suami itu gampang? Jangan terlalu keras sama Hadi, Zahra. Dia pasti capek kerja buat kamu juga. Zahra terdiam. Lagi-lagi, ia merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Setiap kali ia mencoba mengungkapkan perasaannya, ia justru disalahkan. Ia mulai berpikir, apakah memang dirinya yang salah? Apakah ia terlalu keras terhadap Hadi? Namun, semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Sesuatu dalam dirinya terus mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Zahra mulai curiga, tetapi belum memiliki bukti. Zahra tahu bahwa ia tidak boleh menuduh Hadi sembarangan. Ia membutuhkan bukti jika memang ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Suatu malam, saat Hadi tertidur pulas, Zahra mengambil ponselnya yang tergeletak di samping tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar. Tapi ia tahu ia harus melakukannya. Jika memang tidak ada apa-apa, maka ia bisa lega. Namun, sebelum ia bisa membuka ponsel itu, tiba-tiba Hadi menggeliat dan membuka matanya. "Kamu ngapain?" tanya Hadi dengan suara serak. Matanya menyipit karena kantuk. Zahra buru-buru meletakkan ponsel itu kembali. "Enggak, aku cuma mau mindahin ponselmu biar nggak jatuh," katanya berusaha terdengar santai. Hadi menatapnya curiga sebelum mengambil ponselnya dan langsung menggenggamnya erat. Saat itu, Zahra semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Hadi darinya. Namun, ia tidak boleh gegabah. Ia harus mencari tahu lebih dalam, dan kali ini, ia akan lebih berhati-hati. Zahra tidak akan tinggal diam. Di tempat kerja Hadi, seorang wanita muda bernama Nadia mulai menarik perhatian banyak pria. Dengan wajah cantik, tubuh ramping, dan gaya centilnya, ia selalu menjadi pusat perhatian di setiap ruangan yang ia masuki. Nadia tahu bagaimana memanfaatkan pesonanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia selalu mengenakan pakaian yang ketat dan riasan yang sempurna, memastikan bahwa setiap tatapan pria akan tertuju padanya. Sejak awal masuk ke kantor itu, Nadia sudah sadar bahwa ada banyak pria yang tertarik padanya. Tetapi ia bukan tipe wanita yang sembarangan memilih. Baginya, pria harus memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan. Entah itu uang, kedudukan, atau kemewahan. Disinilah Hadi masuk ke dalam kehidupannya. Awalnya, Hadi tidak terlalu menonjol di mata Nadia. Pria itu bukan yang paling tampan, bukan pula yang paling kaya di kantor. Namun, ia memiliki sesuatu yang membuat Nadia tertarik, perhatiannya. Hadi selalu mencari kesempatan untuk berbicara dengan Nadia, menawarkan bantuan, dan bahkan mulai membawakan kopi untuknya setiap pagi. Bagi Nadia, ini bukan pertama kalinya ia menghadapi pria seperti Hadi. Pria yang sudah menikah tetapi masih tergoda dengan wanita lain, adalah tipe yang mudah dikendalikan. Dan itulah yang membuat Nadia semakin tertarik untuk bermain-main dengannya. Perkenalan Hadi dan Nadia di tempat kerja. Pertemuan pertama mereka terjadi saat ada acara makan siang bersama tim kantor. Hadi yang biasanya duduk dengan rekan-rekan pria, hari itu justru memilih duduk di sebelah Nadia. "Nadia, kamu suka makanan pedas?" tanya Hadi,
mencoba memulai percakapan. Nadia tersenyum tipis, menyadari bahwa pria ini sedang berusaha menarik perhatiannya. Lumayan, sih. Tapi aku lebih suka yang manis, jawabnya dengan suara menggoda. Hadi terkekeh, merasa tersanjung karena Nadia membalasnya dengan cara yang menurutnya menggoda. Sejak saat itu, Hadi selalu mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Nadia. Mereka mulai sering bertukar pesan, meskipun awalnya hanya membahas pekerjaan. Lama-kelamaan, obrolan mereka semakin jauh dari urusan kantor. Kayaknya kerja di sini melelahkan banget. Ya, keluh Nadia suatu hari melalui chat. Hadi, yang saat itu sedang di rumah bersama Zahra, langsung membalasnya. Iya, sih. Tapi kalau ada teman ngobrol kayak kamu, jadi lebih menyenangkan. Nadia tersenyum puas membaca pesan itu. Ia tahu Hadi mulai terpikat padanya, dan itu adalah pertanda baik bagi rencananya. Hadi mulai memberikan perhatian khusus pada Nadia. Semakin lama, semakin sering Hadi mencari alasan untuk bertemu dengan Nadia. Ia mulai membelikan kopi setiap pagi, menjemputnya ketika hujan turun, dan bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang jika Nadia tidak membawa kendaraan. Zahra mulai menyadari perubahan dalam keuangan rumah tangga mereka. Jika dulu Hadi jarang menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting, kini pengeluaran mereka mulai membengkak. Suatu hari, Zahra menemukan struk pembelian barang-barang mahal di meja kerja Hadi. Sebuah parfum wanita mewah, tas dari merek terkenal, dan makan malam di restoran mahal. Zahra mengerutkan kening. Ini apa? Tanyanya saat Hadi pulang. Hadi yang sedang melepas dasi terdiam sejenak sebelum tertawa kecil. Oh, itu hadiah buat teman kantor. Dia ulang tahun, jadi aku belikan sesuatu. Zahra masih merasa ada yang aneh, tetapi ia berusaha menyingkirkan kecurigaannya. Mungkin Hadi benar. Mungkin ia hanya sedang berbaik hati kepada rekan kerja. Namun, kebiasaannya semakin menjadi-jadi. Setiap akhir bulan, Hadi mulai mengeluh bahwa uangnya habis lebih cepat. Ia mulai meminta uang lebih dari Zahra, dengan berbagai alasan, mulai dari biaya tambahan di kantor hingga pengeluaran tak terduga. Kok uang bulanan kita makin cepat habis? Ya. Zahra bertanya suatu malam saat mereka sedang makan malam. Hadi mendesah. Ya namanya juga kebutuhan. Zahra, kamu nggak usah terlalu banyak nanya deh. Aku capek kerja seharian, malah ditanya-tanya terus. Zahra terdiam. Lagi-lagi, ia merasa diabaikan. Nadia tahu Hadi sudah menikah, tetapi ia tidak peduli. Nadia bukan wanita bodoh. Ia tahu sejak awal bahwa Hadi sudah menikah. Ia bahkan pernah melihat foto Zahra di ponsel Hadi saat mereka sedang duduk berdua di kantor. Namun, itu tidak menjadi masalah baginya. Dia udah punya istri, Nat, ujar salah satu teman kantornya suatu hari. Nadia hanya tertawa kecil. Dan, aku nggak peduli. Yang penting, dia bisa kasih aku apa yang aku mau. Baginya, Zahra bukan penghalang. Justru, kehadiran Zahra membuat segalanya lebih menarik. Ia menikmati bagaimana Hadi rela menghabiskan uang istrinya untuknya. Bagaimana pria itu mulai tergila-gila padanya hingga melupakan keluarganya sendiri. Nadia tahu persis bagaimana memainkan peran sebagai wanita yang membutuhkan perhatian. Setiap kali ia mengeluh tentang sesuatu, Hadi selalu datang dengan solusi. Sayang, aku lihat ada tas yang bagus banget tadi di mall, ujar Nadia suatu malam saat mereka sedang bertemu diam-diam. Hadi yang sedang menikmati makan malam bersamanya langsung menatapnya dengan penuh perhatian. Emang harganya berapa? Nadia berpura-pura berpikir. Nggak terlalu mahal sih, sekitar 5 juta aja. Hadi menghela napas. Aku lagi agak seret bulan ini, Nat. Nadia merajuk, menatap Hadi dengan mata besar yang penuh kepura-puraan. Ya udah, nggak apa-apa. Aku juga nggak mau nyusahin kamu. Aku ngerti kok kalau kamu harus prioritaskan istrimu. Hadi langsung merasa bersalah. Nggak gitu. Sayang, aku bakal cari cara.
Dan seperti yang sudah diduga Nadia, keesokan harinya Hadi datang dengan sebuah kotak berisi tas yang ia inginkan. Hadi semakin terjerat dalam pesona Nadia. Ia bahkan tidak sadar bahwa Nadia tidak benar-benar mencintainya. Ia hanya memanfaatkan kelemahannya sebagai pria yang mudah tergoda. Sementara itu, Zahra mulai melihat semakin banyak tanda-tanda yang membuatnya yakin bahwa suaminya sedang bermain api. Namun, ia tidak akan bertindak gegabah. Ia akan mengamati dan menunggu saat yang tepat. Karena ketika saat itu tiba, ia akan memastikan bahwa Hadi dan Nadia mendapatkan balasan yang setimpal. Perubahan Hadi semakin jelas di mata Zahra. Dulu, suaminya bukan tipe pria yang terlalu memperhatikan ponsel. Hadi bahkan sering meninggalkan ponselnya di meja makan atau ruang tamu tanpa rasa khawatir. Namun, belakangan ini, ponsel itu seakan telah menjadi bagian dari tubuhnya. Hadi selalu membawanya kemana-mana, bahkan saat pergi ke kamar mandi. Setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru mengambil ponsel dan membalasnya dengan ekspresi yang tak bisa Zahra artikan. Suatu malam, saat mereka sedang berbaring di tempat tidur, ponsel Hadi berbunyi. Zahra yang kebetulan duduk di sampingnya melihat nama kontak yang muncul di layar. N. Seketika, Hadi refleks menarik ponselnya dan mematikannya. Zahra mengernyit. "Siapa?" tanyanya pelan. "Gak ada siapa-siapa, cuma urusan kantor," jawab Hadi cepat, tanpa menoleh ke arah Zahra. "Kenapa buru-buru dimatikan kalau cuma urusan kantor?" Hadi menoleh dan menatap Zahra dengan tatapan tajam. "Kamu curiga sama aku?" Zahra menghela napas. "Aku cuma tanya." "Hadi, aku lihat kamu berubah." "Aku sibuk." "Zahra, kerja itu nggak mudah. Aku capek pulang ke rumah masih ditanya-tanya seperti ini." Percakapan mereka berakhir begitu saja. Zahra memilih diam, tetapi hatinya penuh dengan kecurigaan yang terus tumbuh. Tagihan kartu kredit meningkat tanpa alasan jelas. Beberapa minggu kemudian, Zahra duduk di meja kerja rumah mereka, memeriksa tagihan kartu kredit. Matanya membelalak saat melihat angka yang tertera. Total tagihan bulan ini, 23 juta rupiah. Zahra memeriksa daftar transaksi dan mendapati beberapa hal yang mencurigakan. Pembelian di butik mewah senilai 7 juta. Makan malam di restoran bintang 5. Pembelian parfum wanita yang harganya hampir 2 juta. Hotel berbintang di luar kota. Zahra mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Sebagai seorang wanita yang mandiri dan bekerja keras, ia tak keberatan jika suaminya menggunakan uangnya. Namun, selama ini, Hadi jarang membeli barang-barang mahal. Jadi, kalau bukan untuk dirinya, lalu untuk siapa? Saat Hadi pulang malam itu, Zahra langsung menunjukkan tagihan tersebut. "Kamu pakai kartu kredit ini buat apa?" tanyanya dengan nada datar. Hadi melirik sekilas, lalu berusaha mengambil kertas itu dari tangan Zahra, tetapi istrinya lebih cepat menariknya kembali. "Aku pakai buat urusan kantor," jawab Hadi santai. "Urusan kantor? Sejak kapan perusahaanmu nggak mengganti biaya operasional? Sejak kapan kamu butuh beli parfum wanita dan makan di restoran mahal untuk kerja?" Rahang Hadi mengeras. "Kamu nggak percaya sama aku?" "Bukan masalah percaya atau nggak percaya, Hadi. Aku cuma mau tahu kemana perginya uang yang kita hasilkan bersama. Ini uang kita. Aku berhak tahu." "Aku udah bilang, ini buat kerja." Hadi mulai meninggikan suaranya. Zahra menggeleng, menatap Hadi dengan penuh kekecewaan. Ia tidak ingin bertengkar di malam hari setelah seharian bekerja, tetapi kali ini, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Teman Zahra melihat Hadi bersama wanita lain. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Zahra menerima pesan dari sahabatnya, Rina. "Rina, Zahra, kamu lagi di mana?" "Zahra, di rumah." "Kenapa?" "Rina, aku baru aja lihat Hadi." "Zahra, di mana?" "Rina, di Mall Grand Plaza. Dia sama cewek. Mereka kelihatan mesra banget." Zahra terdiam lama. Jantungnya berdetak kencang.
Zahra, kamu yakin itu Hadi? Rina, aku nggak mungkin salah lihat. Zahra, aku coba deketin. Tapi mereka buru-buru pergi. Zahra memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Malamnya, saat Hadi pulang, Zahra tidak langsung menuduhnya. Ia menunggu suaminya berbicara terlebih dahulu. Kamu dari mana? Tanyanya dengan nada biasa. Kerja, jawab Hadi singkat, membuka kancing bajunya. Kerja di mana? Di kantor. Ya jelas. Zahra menatap wajahnya dalam-dalam. Hadi tampak lelah, tetapi bukan kelelahan karena bekerja, melainkan karena menutupi kebohongannya. Namun, Zahra tidak akan gegabah. Ia tahu jika ia menuduh tanpa bukti konkret, Hadi akan mencari cara untuk berkelit. Maka, ia memilih untuk menyelidikinya lebih lanjut. Zahra mulai menyelidiki secara diam-diam. Sejak saat itu, Zahra mulai mengamati setiap gerak-gerik suaminya dengan lebih teliti. Ia mencatat jam-jam di mana Hadi mulai pulang lebih larut. Ia mengecek sisa saldo di rekening mereka secara rutin. Ia mulai memperhatikan aroma asing yang terkadang melekat di baju Hadi, parfum yang bukan miliknya. Ia mencatat hari-hari di mana suaminya mengaku lembur, tetapi tak ada bukti konkret yang mendukungnya. Zahra juga mulai mencari cara agar bisa mendapatkan bukti nyata. Ia meminta bantuan Rina untuk mengawasi pergerakan Hadi di luar jam kerja. Suatu hari, saat Hadi bilang akan pulang larut karena ada meeting mendadak, Zahra memutuskan untuk bertindak. Ia mengambil jaketnya, keluar rumah, dan diam-diam mengikuti Hadi yang baru saja berangkat dengan mobilnya. Dengan perasaan campur aduk, Zahra terus menyetir di belakang mobil suaminya. Namun, Hadi tidak menuju kantor seperti yang ia klaim. Ia berbelok ke sebuah kompleks apartemen mewah. Zahra menepikan mobilnya di kejauhan. Tangannya gemetar. Napasnya terasa berat saat ia melihat Hadi turun dari mobil dan berjalan menuju gedung apartemen itu. Tak lama, seorang wanita keluar dari pintu lobi dan menyambutnya dengan senyum manis. Wanita itu tampak lebih muda, mengenakan gaun ketat, dan memiliki tubuh yang sempurna. Zahra tak perlu berpikir lama untuk menyadari siapa dia. Itu Nadia. Pemandangan di depan matanya terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin langsung turun dari mobil dan menyeret suaminya keluar dari apartemen itu. Namun, ia menahan diri. Karena Zahra tahu, ini bukan saat yang tepat untuk meledak dalam kemarahan. Jika Hadi mengira ia bisa bermain di belakangnya dan lolos begitu saja, maka ia salah besar. Zahra tidak akan hanya diam dan menangis. Ia akan memastikan bahwa Hadi dan Nadia menerima balasan yang setimpal. Zahra menemukan pesan mesra di ponsel Hadi dari Nadia. Zahra terus bersikap biasa seolah tidak mengetahui apapun. Ia menyembunyikan segala gejolak emosi yang berkecamuk di hatinya. Ia tak mau Hadi menyadari kecurigaannya sebelum saat yang tepat tiba. Hingga pada suatu malam, kesempatan itu datang. Hadi tertidur lebih awal dari biasanya. Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Tak terkunci. Jantung Zahra berdetak cepat. Sejak perubahan sikap Hadi, suaminya selalu membawa ponsel kemana-mana dan tak pernah lagi meninggalkannya sembarangan. Tapi kali ini, seolah semesta memberinya peluang. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel itu dan membuka aplikasi pesan. Matanya langsung tertuju pada satu nama di daftar percakapan teratas. Nadia. Dengan napas tertahan, Zahra mengetuk percakapan itu dan mulai membaca. Nadia. Sayang, aku rindu, kapan kita bisa bertemu lagi? Hadi. Sabar. Sayang. Aku nggak mau Zahra curiga. Nadia, aku capek harus selalu sembunyi-sembunyi begini. Aku mau kita pergi berdua. Jauh dari sini. Hadi, iya, sayang. Aku lagi cari alasan biar bisa pergi beberapa hari. Aku bilang aja ada dinas luar kota. Nadia, aku nggak sabar. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Ya, memberikan ciuman. Zahra menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Matanya panas, dadanya sesak.
Jadi, ini yang selama ini Hadi sembunyikan? Suaminya yang dulu begitu ia cintai, yang dulu begitu ia percayai, kini berbagi kasih dengan wanita lain. Zahra menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia ingin sekali membangunkan Hadi saat itu juga dan menghujaninya dengan pertanyaan. Ia ingin berteriak, menangis, atau bahkan menampar pria itu atas pengkhianatannya. Namun, ia menahan diri. Karena Zahra tahu, bertindak impulsif hanya akan membuat Hadi berkelit. Tidak, ia tidak akan membiarkan Hadi lolos begitu saja. Ia akan memastikan perselingkuhan ini terbongkar dengan cara yang lebih menyakitkan bagi mereka. Mempersiapkan strategi untuk membongkar perselingkuhan itu. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Hadi, menatap langit-langit dengan berbagai rencana berputar di kepalanya. Ia harus mencari bukti lebih kuat. Sesuatu yang tak bisa disangkal oleh Hadi. Esok paginya, Zahra mulai bergerak, mengumpulkan bukti transaksi Hadi. Zahra mengecek mutasi rekening suaminya. Ia menemukan beberapa transaksi mencurigakan. Pemesanan hotel, tiket perjalanan, dan hadiah-hadiah mahal yang jelas bukan untuknya. Mengikuti Hadi secara diam-diam. Saat Hadi berkata ia harus bekerja lembur, Zahra diam-diam mengikuti mobil suaminya. Hadi tidak pergi ke kantor. Sebaliknya, ia bertemu dengan Nadia di sebuah restoran mahal, mendokumentasikan semua bukti. Zahra mengambil foto dan video pertemuan Hadi dengan Nadia. Ia merekam bagaimana suaminya menggenggam tangan wanita itu, bagaimana mereka tertawa bersama, bagaimana Hadi memperlakukan Nadia dengan penuh kasih sayang, sesuatu yang sudah lama tak ia dapatkan. Menyiapkan kejutan. Zahra tidak ingin hanya mengonfrontasi Hadi dan Nadia secara pribadi. Ia ingin mereka merasa malu. Ia ingin mereka menerima akibat dari perbuatan mereka. Ia mulai merancang rencana dengan cermat. Zahra sudah memiliki bukti perselingkuhan ini. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah menunggu waktu yang tepat untuk membuat keduanya membayar harga atas pengkhianatan mereka. Mereka pikir Zahra lemah? Mereka salah besar. Hadi membawa Nadia ke rumah mertua tanpa sepengetahuan Zahra. Hari itu, Zahra harus menghadiri pertemuan bisnis di luar kota. Ia pergi dengan hati yang berat karena masih menyimpan banyak luka di dalam hatinya. Namun, ia tetap berusaha bersikap profesional dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Di saat Zahra sibuk bekerja, Hadi memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tanpa ragu, ia membawa Nadia ke rumah mertuanya, rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh kehormatan bagi Zahra sebagai menantu. Nadia datang dengan percaya diri, mengenakan gaun merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Wajahnya dipoles sempurna dengan riasan mencolok, dan ia berjalan memasuki rumah itu seolah-olah ia adalah ratu. Mertua Zahra, yang selama ini selalu lebih memihak Hadi, hanya dia melihat kehadiran wanita lain di rumah itu. Ia tidak mengusir, tidak marah, dan bahkan tampak menerima. "Bu, ini Nadia. Dia teman dekatku," kata Hadi santai. Ibu Hadi melirik Nadia dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum tipis. "Cantik juga. Ya, lebih muda dari Zahra." Mendengar itu, Nadia tersenyum puas. Sejak awal, ia tahu bahwa mertua Zahra tidak terlalu menyukai Zahra. Itu berarti peluangnya semakin besar untuk menggantikan posisi wanita itu. Hari itu, Hadi dan Nadia merasa seperti pasangan suami istri yang tidak memiliki beban. Mereka duduk bersama di ruang tamu, bercengkerama tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di dalam rumah itu, tidak ada satupun yang mempertanyakan keberadaan Nadia. Tidak ada yang menghentikan Hadi. Tidak ada yang mengingatkan bahwa ia masih memiliki istri yang sah. Zahra pulang lebih awal dan merasakan ada yang aneh. Seharusnya, Zahra baru pulang ke rumah esok hari. Namun, pekerjaannya selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia memutuskan untuk memberikan kejutan kepada suaminya. Dengan semangat, Zahra memasuki rumah sambil membawa oleh-oleh dari perjalanan bisnisnya. Namun, saat ia melangkah masuk, sesuatu terasa aneh.
Udara di dalam rumah terasa berbeda. Ada aroma parfum asing yang sangat menyengat. Bukan aroma parfum yang biasa ia gunakan. Zahra mengernyitkan dahi. Di ruang tamu, ia melihat ibunya mertua duduk dengan wajah datar. Tidak ada ekspresi senang menyambut kepulangannya seperti biasanya. "Ibu, aku pulang," kata Zahra sambil tersenyum tipis. Ibu mertuanya hanya mengangguk tanpa antusias. Perasaan Zahra semakin tidak enak. Ia melangkah menuju kamar. Saat hendak membuka pintu, matanya menangkap sesuatu di meja dekat pintu masuk. Sebuah tas tangan berwarna pink. Bukan miliknya. Jantung Zahra berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Ketika matanya menyapu seisi ruangan, napasnya tercekat. Ada beberapa barang wanita yang jelas bukan miliknya. Sebuah hairbrush dengan helaian rambut panjang kecoklatan. Sebotol parfum mahal dengan aroma yang sama seperti yang tercium di rumah. Dan di atas tempat tidurnya, ranjang yang seharusnya hanya milik dirinya dan Hadi, tergeletak syal merah. Bukan miliknya. Matanya membelalak. Tubuhnya gemetar. "Siapa yang tidur di sini?" gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Emosi mulai mendidih dalam dadanya. Zahra menggenggam erat syal merah itu, lalu berbalik dengan tatapan tajam. Ia keluar dari kamar dengan langkah cepat. "Ibu, siapa yang datang ke rumah ini?" Zahra bertanya dengan suara bergetar menahan amarah. Ibu mertuanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata dengan ringan, "Hadi membawa temannya." Zahra tertawa sinis. "Teman?" Ia mengangkat syal merah itu. "Teman macam apa yang meninggalkan barang-barang pribadinya di kamar kami?" Ibu mertuanya mengangkat bahu, seolah itu bukan masalah besar. "Hadi laki-laki. Wajar kalau dia ingin bersenang-senang. Kau terlalu kaku. Zahra, coba lebih mengerti." Darah Zahra mendidih. "Jadi, semua orang di rumah ini tahu? Mereka membiarkan ini terjadi." Tangan Zahra mengepal erat. Matanya berkilat tajam. Tidak, ia tidak akan tinggal diam. Jika mereka pikir Zahra akan menerima penghinaan ini dengan pasrah, mereka salah besar. Zahra mengamati semua kejanggalan. Zahra berdiri di tengah ruangan, menatap syal merah di tangannya. Dadanya bergejolak, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Amarahnya membuncah, tetapi ia tahu bahwa meledak sekarang hanya akan membuatnya terlihat lemah di mata mereka. Ibu mertua masih duduk santai seolah tidak ada yang terjadi, seolah Zahra hanya bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang sepele. Zahra menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa langsung menyerang. Ia harus lebih cerdas dari mereka. Ia berjalan ke dapur, menyalakan keran air, membiarkan air mengalir sementara pikirannya bekerja keras. Satu hal yang pasti, Hadi berbohong. Dan jika ia ingin membalas mereka, ia harus tahu lebih banyak. Hadi tetap berbohong meski Zahra sudah tahu segalanya. Malamnya, Hadi pulang dengan wajah tanpa dosa. Ia melemparkan tasnya ke sofa dan meregangkan tubuh seolah hari ini sangat melelahkan. Zahra menunggu. Ia tidak langsung menyerang. Ia ingin melihat seberapa jauh Hadi akan berbohong. "Hadi," panggil Zahra lembut. Hadi meliriknya sekilas, lalu mengangguk. "Iya." Zahra tersenyum, berusaha terlihat tenang. "Hari ini aku pulang lebih awal." Hadi terlihat sedikit tegang, tetapi dengan cepat menyembunyikannya. "Oh, baguslah. Perjalananmu lancar." "Lancar," Zahra mengangguk. "Tapi ada sesuatu yang aneh di rumah." Hadi mengerutkan kening. "Aneh? Apa maksudmu?" Zahra berjalan ke meja, mengambil syal merah yang ia temukan di kamarnya, lalu mengangkatnya di depan wajah Hadi. Hadi membeku, tapi hanya sebentar. Detik berikutnya, ia tertawa kecil. "Oh, ini pasti milik adik perempuanku. Dia datang sebentar tadi." Zahra hampir tertawa mendengar kebohongan itu.
Adik perempuan Hadi tinggal di luar negeri dan sudah bertahun-tahun tidak pulang. Benarkah? Tanya Zahra dengan nada ingin tahu. Kapan dia datang? Kenapa aku tidak pernah mendengar kabar kalau dia pulang? Hadi menelan ludah. Ia mencari alasan lain dengan cepat. Ya, dia datang dadakan. Tidak sempat memberitahumu. Zahra hanya tersenyum kecil. Baiklah. Jika ini permainan yang ingin dimainkan Hadi, Zahra akan mengikuti. Tapi kali ini, Zahra tidak akan menjadi wanita yang mudah dikelabui. Zahra menyusun rencana dengan tenang. Setelah kejadian itu, Zahra semakin berhati-hati. Ia tidak langsung mengungkapkan semua yang ia tahu. Sebaliknya, ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Hadi. Ia mulai mengecek tagihan kartu kredit mereka dengan lebih cermat. Setiap transaksi aneh ia catat. Ia juga mulai menyadari bahwa Hadi sering pergi lebih lama dari biasanya dengan alasan kerja lembur. Namun, Zahra tidak langsung menuduh. Ia hanya mengamati. Dan saat ia merasa yakin bahwa ia sudah memiliki cukup bukti, ia mulai menyusun rencana untuk membalas Hadi dan Nadia tanpa harus merendahkan dirinya sendiri. Zahra bukan wanita bodoh. Jika Hadi dan Nadia berpikir mereka bisa mempermainkannya, mereka akan segera mengetahui bahwa mereka telah salah besar. Malam itu, Zahra duduk di meja kerjanya dengan hati yang penuh amarah. Namun, ia tahu, amarah yang meledak-ledak tanpa strategi hanya akan membuatnya kalah dalam permainan ini. Ia tidak ingin hanya menjadi istri yang ditinggalkan dan disakiti. Ia ingin Hadi dan Nadia mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka, ia mulai menyusun rencana dengan tenang. Tangannya lincah mengetik pesan di ponselnya. Zahra menghubungi penghulu yang sudah dikenalnya melalui salah satu rekannya. Pak, saya ingin meminta bantuan. Ada sesuatu yang harus diselesaikan secara adil di hadapan saksi. Bisakah Bapak datang ke rumah saya dalam waktu dekat? Penghulu yang menerima pesan itu awalnya terkejut. Namun, setelah Zahra menjelaskan secara singkat, pria itu setuju. Baik, Bu Zahra. Saya akan datang dengan saksi. Pastikan semuanya sudah disiapkan. Zahra tersenyum tipis. Langkah pertama telah dimulai. Meminta bantuan warga dan teman-teman untuk mengawasi. Zahra tahu ia tidak bisa menjalankan rencana ini sendirian. Ia butuh mata dan telinga yang bisa membantunya mengawasi setiap pergerakan Hadi dan Nadia. Maka, ia mulai menghubungi beberapa temannya. Aku butuh bantuan kalian, kata Zahra saat bertemu dengan teman-temannya di sebuah kafe kecil yang sepi. Mereka saling pandang dengan penuh penasaran. Bantuan apa? Zahra menatap mereka satu persatu. Lalu dengan suara dingin dan penuh keyakinan, ia berkata, aku ingin membongkar perselingkuhan suamiku. Dan aku ingin memastikan bahwa mereka tidak bisa kabur dari konsekuensinya. Teman-temannya terkejut, tetapi mereka tidak ragu untuk berdiri di pihak Zahra. Kami akan membantumu, kata salah satu temannya. Sejak saat itu, mereka mulai mengawasi gerak-gerik Hadi dan Nadia. Mereka melaporkan setiap kali melihat Hadi masuk ke hotel bersama Nadia. Mereka mengumpulkan foto dan bukti yang tidak terbantahkan. Zahra semakin yakin bahwa ia akan menang dalam pertarungan ini. Zahra mulai menarik semua fasilitas yang ia berikan untuk Hadi. Zahra tahu bahwa Hadi hidup nyaman karena dirinya. Rumah yang mereka tinggali adalah milik Zahra. Mobil yang dipakai Hadi, bahkan uang yang digunakan untuk berfoya-foya dengan Nadia, semuanya berasal dari kerja keras Zahra. Sekarang, sudah waktunya mengambil kembali semuanya. Tanpa memberitahu Hadi, Zahra mulai memblokir kartu kredit yang selama ini digunakan Hadi. Ia juga menarik kembali kepemilikan mobil yang selama ini dikendarai suaminya. Dalam waktu singkat, Hadi mulai merasakan perubahan. Suatu malam, saat ia hendak mengisi bensin, kartu yang digunakannya ditolak. Ia mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Zahra, kenapa kartu kreditku diblokir? Bentak Hadi begitu sampai di rumah. Zahra menatapnya dengan ekspresi datar. Oh, maaf.
Aku lupa memberitahumu. Aku tidak ingin membayar untuk sesuatu yang tidak jelas kegunaannya. Hadi menggeram. Tidak jelas? Aku butuh itu untuk keperluan kerja. Zahra tersenyum tipis. Keperluan kerja? Atau keperluan lain? Hadi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, tetap saja, ia tidak sadar bahwa ia sedang dijebak. Ia masih berpikir bahwa Zahra hanyalah istri yang sedang kesal. Ia tidak tahu bahwa Zahra sudah menyiapkan rencana besar untuknya. Hadi dan Nadia masih belum menyadari bahwa mereka sedang dijebak. Sementara itu, Nadia semakin berani. Ia mulai sering datang ke rumah Zahra ketika wanita itu sedang bekerja. Ia memperlakukan rumah itu seolah miliknya sendiri. Mertuanya pun sudah mulai menerima Nadia dengan tangan terbuka, berpikir bahwa Zahra cepat atau lambat akan tersingkir. Hadi juga semakin percaya diri. Ia berpikir Zahra tidak akan berani berbuat apa-apa. Ia menganggap istrinya hanyalah wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menerima perlakuan buruknya. Tapi, ia salah besar. Karena tanpa mereka sadari, Zahra sedang menyiapkan panggung terakhir bagi mereka berdua. Dan saat waktunya tiba, mereka akan menyesal telah meremehkan Zahra. Zahra memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah mengetahui pengkhianatan Hadi dan Nadia. Di rumah, ia tetap bersikap manis kepada Hadi, seperti istri yang setia dan tidak mencurigai apapun. Aku sudah menyiapkan makan malam, Mas, katanya dengan senyum lembut saat Hadi pulang. Hadi, yang sebelumnya bersiap menghadapi Zahra yang mungkin mulai curiga, justru terkejut. Ia tidak menyangka Zahra masih bisa bersikap sebaik itu. Terima kasih, jawabnya, agak canggung. Zahra duduk bersamanya, melayani Hadi dengan lembut seperti biasa. Di dalam hatinya, ia menahan amarahnya. Ia ingin Hadi tetap merasa aman. Ia ingin Hadi berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Agar saat waktunya tiba, Hadi akan terjebak tanpa bisa mencari jalan keluar. Mengumpulkan saksi dan bukti lebih banyak. Zahra tahu bahwa hanya emosi saja tidak cukup untuk menjatuhkan Hadi dan Nadia. Ia membutuhkan saksi. Ia membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah. Maka, ia mulai menghubungi orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. Salah satunya adalah sahabatnya, Rina. Aku butuh bantuanmu, kata Zahra saat bertemu dengan Rina di sebuah kafe. Rina menatapnya dengan serius. Apapun itu, aku akan membantumu, Zahra. Zahra menghela napas dan berkata, aku ingin mengumpulkan saksi. Aku ingin ada orang yang bisa melihat langsung kelakuan Hadi dan Nadia. Rina langsung mengangguk. Kamu bisa mengandalkan aku. Tidak hanya Rina, beberapa teman dekat Zahra juga siap membantu. Mereka mulai mengawasi Hadi dan Nadia secara diam-diam. Mereka memotret setiap kali Hadi dan Nadia keluar bersama. Mereka mengumpulkan bukti transaksi Hadi yang menggunakan uang Zahra untuk menghidupi Nadia. Perlahan, semua bukti mulai terkumpul. Sekarang, tinggal menunggu saat yang tepat. Mertua Zahra mulai merasakan dampaknya. Pada awalnya, Ibu Hadi selalu membela anaknya. Baginya, Hadi adalah pria yang sempurna, dan semua masalah pasti disebabkan oleh Zahra. Namun, ketika Zahra menarik semua fasilitasnya, keadaan mulai berubah. Tiba-tiba, uang bulanan yang biasa diberikan Zahra berhenti. Biaya listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya ditanggung oleh Zahra, kini harus mereka pikirkan sendiri. Mertua Zahra mulai mengeluh. Hadi, kenapa uang bulanan tidak ada lagi? Tanyanya suatu malam. Hadi yang sedang duduk termenung hanya bisa menghela napas. Zahra bilang keuangan sedang ketat. Jawabnya berbohong. Ibunya mendengus kesal. Apa maksudnya? Bukankah selama ini dia yang membayar semua? Hadi tidak bisa menjawab. Ia tahu ibunya mulai merasakan dampaknya. Dan itu baru permulaan. Hadi mulai terdesak karena keuangannya menipis. Hadi sudah terbiasa hidup nyaman dengan uang Zahra.
Ia bisa membeli apapun yang ia mau. Ia bisa memberikan hadiah mahal kepada Nadia. Tetapi sekarang, semuanya mulai berubah. Tagihan kartu kredit terus menumpuk. Ia tidak bisa lagi mengajak Nadia ke tempat-tempat mewah seperti dulu. Mobil yang biasa ia gunakan telah ditarik oleh Zahra. Sekarang, ia harus menggunakan transportasi umum. Hadi mulai stres. Ia mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tetapi tidak ada yang mau meminjamkannya. Bahkan, Nadia mulai mengeluh. "Mas, kenapa kita tidak jalan-jalan lagi seperti dulu?" tanya Nadia dengan nada manja. Hadi menghela napas. "Aku sedang ada masalah keuangan, sayang." Nadia langsung cemberut. "Jadi sekarang aku harus mengerti begitu saja? Aku pikir kamu bisa memenuhi semua kebutuhanku." Hadi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa terdesak. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mungkin Zahra bukanlah wanita yang bisa ia remehkan begitu saja. Tapi sayangnya, semuanya sudah terlambat. Karena Zahra telah menyiapkan akhir yang sempurna untuknya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Zahra telah menyiapkan semuanya dengan matang. Ia sudah menghubungi penghulu dan meminta bantuan beberapa warga sekitar untuk menjadi saksi. Ia juga mengajak Rina dan beberapa teman dekat yang selama ini membantunya mengumpulkan bukti. Zahra tidak mau hanya bertindak berdasarkan emosi. Ia ingin saat ia bertindak, tidak ada celah bagi Hadi untuk mengelak. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang membuat Hadi dan Nadia tidak bisa lagi berbicara. Dan sekarang, saatnya permainan ini berakhir. Malam itu, Zahra bersama rombongan mendatangi rumah mertuanya. Langkahnya mantap. Hatinya tidak ragu. Ia sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Saat ia sampai di depan rumah, ia mengetuk pintu dengan tenang. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian, ibu mertuanya membuka pintu. Wajahnya langsung berubah saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. "Zahra?" tanyanya kaget. Matanya menatap penghulu dan warga yang berdiri di belakang Zahra. Zahra tersenyum dingin. "Iya, Bu. Saya datang untuk menyelesaikan sesuatu." Ibu mertuanya terlihat gelisah. "Ada apa ini? Kenapa bawa banyak orang?" Zahra tidak menjawab. Ia langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Dan di sanalah ia melihatnya. Hadi dan Nadia. Mereka sedang duduk berdua di ruang tamu. Terlihat nyaman. Terlihat seperti pasangan yang tidak memiliki dosa. Begitu melihat Zahra, wajah Hadi langsung memucat. Nadia juga terlihat panik. Mereka tidak menyangka Zahra akan datang dengan membawa banyak orang. Dan yang lebih mengejutkan, penghulu ada di sana. Zahra tersenyum tipis. "Mas Hadi, aku datang membawa saksi. Aku ingin mendengar langsung dari mulutmu. Siapa dia?" Hadi tergagap. Ia mencoba menyusun kata-kata, tetapi mulutnya seakan terkunci. Nadia, di sisi lain, langsung memalingkan wajahnya. Ia tidak bisa menatap mata Zahra. Warga yang ikut datang mulai berbisik-bisik. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Aib Hadi kini terbuka di depan umum. Dan Zahra memastikan semuanya menjadi tontonan yang tidak akan pernah terlupakan. Hadi dan Nadia panik. Zahra tetap tenang. Hadi mencoba mempertahankan harga dirinya. Ia berdiri dan berkata, "Zahra, jangan membuat keributan. Kita bisa bicara baik-baik." Zahra menatapnya dengan datar. "Bicara baik-baik? Seperti saat kamu membawa perempuan ini ke rumah mertuaku di belakangku." Hadi terdiam. Nadia menggigit bibirnya. Situasinya semakin buruk. Zahra melangkah lebih dekat. Tatapannya menusuk. "Mas Hadi," katanya pelan tetapi penuh ketegasan. "Selama ini aku diam, bukan berarti aku tidak tahu. Aku sudah lama mencurigai hubungan kalian. Aku hanya menunggu waktu yang tepat." Wajah Hadi semakin pucat. Ia melirik Nadia, seolah meminta bantuan. Tetapi Nadia justru menunduk.
Ia tidak mau ikut terseret dalam konfrontasi ini. Melihat itu, Zahra tersenyum sinis. "Nadia," katanya sambil menatap wanita itu, "kamu tahu Hadi sudah menikah, kan?" Nadia tidak menjawab. "Jawab aku." Suara Zahra meninggi. Nadia tersentak. "Iya." Suaranya nyaris tak terdengar. Warga yang ada di sekitar mulai menggeleng-gelengkan kepala. Ada yang berbisik. Ada yang mengutuk kelakuan Hadi dan Nadia. Zahra menatap mereka semua. Lalu, ia berkata dengan suara lantang, "Inilah lelaki yang selama ini kalian anggap baik. Inilah lelaki yang keluarganya selalu menyalahkan aku atas semua masalah. Tapi lihat siapa yang berkhianat." Ibu mertuanya mencoba membela Hadi. "Zahra, kamu jangan bikin malu keluarga di depan orang banyak," katanya dengan nada tinggi. Zahra menatapnya tajam. "Malu? Ibu baru merasa malu sekarang? Kemana rasa malu itu saat anak ibu membawa perempuan lain ke rumah ini?" Ibu mertuanya terdiam. Warga mulai bertepuk tangan kecil. Zahra berhasil membungkam semuanya dengan kata-kata. Hadi tidak bisa lagi mengelak. Hadi mencoba menyelamatkan dirinya. "Zahra, aku bisa jelaskan semuanya," katanya dengan nada memohon. Zahra tertawa sinis. "Jelaskan? Jelaskan apa, Mas? Semua bukti sudah ada di sini." Ia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto-foto Hadi dan Nadia yang sudah dikumpulkan oleh Rina dan teman-temannya. Foto mereka saat makan malam berdua. Foto mereka saat berpegangan tangan di mal. Bahkan ada bukti transfer uang dari rekening Zahra ke rekening Hadi yang kemudian digunakan untuk berbelanja barang-barang mewah untuk Nadia. Semua bukti ada di sana. Tidak bisa lagi dibantah. Hadi menutup matanya. Nadia semakin menunduk. Semua rencana mereka berantakan. Mereka terjebak. Dan yang lebih menyakitkan, mereka terjebak di depan banyak saksi. Warga yang ada di sana semakin heboh. Mereka mulai menghakimi Hadi dan Nadia dengan tatapan penuh penghinaan. Hadi ingin melawan. Tetapi ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Zahra telah memenangkan permainan ini. Dan ini baru awal dari kejatuhan Hadi. Akhir yang telah Zahra siapkan. Zahra menghela napas. Ia menatap Hadi untuk terakhir kalinya. "Mas, aku sudah cukup sabar. Tapi sekarang, aku sudah memutuskan." Ia berbalik ke penghulu dan berkata dengan lantang, "Aku ingin mengajukan gugatan cerai saat ini juga." Semua orang terkejut. Hadi menatapnya dengan mata membelalak. "Zahra, jangan." Zahra mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. "Aku sudah terlalu lama bertahan dengan lelaki yang tidak menghargai aku. Sekarang, aku ingin bebas." Penghulu mengangguk. "Baik, kita bisa mulai prosesnya segera." Hadi ingin menghentikannya. Tetapi Zahra sudah tidak peduli. Ia sudah membuat keputusan. Dan tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Hadi telah menghancurkan kepercayaannya. Dan sekarang, Zahra memastikan bahwa Hadi kehilangan segalanya. Zahra berbalik dan melangkah keluar. Senyum kemenangan tersungging di wajahnya. Ia telah membalas semuanya. Dan yang paling penting, ia telah memenangkan hidupnya kembali. Di bawah sorot mata warga yang mulai ramai, Zahra tetap berdiri tegak. Ia tidak datang hanya untuk mengungkap perselingkuhan ini. Ia datang untuk memastikan bahwa Hadi dan Nadia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Zahra menatap Hadi dengan tajam, lalu berkata dengan suara lantang, "Di hadapan penghulu, saksi, dan warga yang ada di sini, aku meminta kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu, Mas Hadi." Hadi terperanjat. Ia tidak menyangka Zahra akan memaksanya untuk bertanggung jawab secara terbuka seperti ini. Wajahnya menegang. Ia melirik ke arah Nadia yang kini tampak ketakutan. Dari awal, Nadia memang hanya ingin bersenang-senang dengan Hadi. Ia tidak pernah berpikir bahwa hubungan mereka akan terbuka seperti ini di depan umum. Zahra melanjutkan, "Kamu sudah menghancurkan rumah tangga kita, dan kamu mengkhianatiku dengan perempuan ini. Sekarang,
Aku ingin kamu bertanggung jawab dengan menikahinya. Kerumunan warga yang sejak tadi mengamati, mulai bersuara. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa sinis, ada juga yang bertepuk tangan kecil, seolah menganggap ini sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Seorang ibu-ibu di kerumunan berkata, "Memang sudah seharusnya. Laki-laki macam ini tidak pantas mengelak." Seorang bapak-bapak menimpali, "Iya, kalau memang sudah berani berbuat, harus berani tanggung jawab." Hadi semakin panik. Wajahnya penuh keringat. Ia mencoba mencari celah untuk menghindar. Tapi Zahra tidak memberi kesempatan. Hadi mencoba mengelak. Zahra sudah siapkan semuanya. Hadi tertawa kecil, mencoba mengendalikan situasi. "Zahra, kamu tidak bisa memaksaku begitu saja. Aku dan Nadia belum tentu siap menikah," katanya dengan suara bergetar. Zahra menyipitkan mata. "Belum siap? Bukannya kalian sudah cukup siap untuk berbuat seperti pasangan suami istri?" sindirnya tajam. Hadi terdiam. Nadia menundukkan kepala. Wajahnya merah padam. Zahra mengangkat ponselnya, menunjukkan pesan-pesan mesra yang ia dapatkan dari laporan temannya. Pesan-pesan itu jelas membuktikan hubungan gelap mereka. Bahkan ada bukti bahwa Hadi mengirim uang pada Nadia, uang yang selama ini berasal dari Zahra. "Hadi," Zahra berkata dengan suara lebih tenang tetapi penuh tekanan, "kalau kamu menolak menikahi Nadia, aku akan membawa semua bukti ini ke jalur hukum. Aku bisa menuntutmu atas perselingkuhan dan pencemaran nama baik." Mata Hadi membelalak. Dia tahu Zahra bukan tipe yang hanya mengancam. Kalau Zahra sudah bicara seperti itu, artinya dia benar-benar akan melakukannya. Warga semakin bersemangat menyaksikan drama ini. Beberapa dari mereka berbisik, kalau dia masih mau mengelak, makin habis mukanya. Laki-laki macam ini harus diberi pelajaran. Hadi menarik napas dalam, mencoba mencari jalan keluar. Tapi Zahra sudah menutup semua pintu baginya. Penghulu yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. "Mas Hadi, sebagai laki-laki, kamu memang harus bertanggung jawab. Kamu sudah menjalin hubungan dengan wanita lain saat masih berstatus suami. Sekarang, pilihan ada padamu. Apakah kamu mau menikahi Nadia, atau kamu mau menghadapi konsekuensi hukum yang bisa Zahra ajukan?" Hadi menoleh ke Nadia. Nadia semakin panik. Sejak awal, dia tidak pernah membayangkan harus benar-benar menikah dengan Hadi. Hubungannya dengan Hadi hanyalah permainan, bukan sesuatu yang serius. Tetapi sekarang, permainan itu berubah menjadi jebakan yang tak bisa ia hindari. Nadia berusaha bicara. "Kita bisa bicara berdua, kan, Mas?" Tapi Zahra tidak memberi kesempatan. Tidak ada pembicaraan lagi. "Keputusan harus dibuat sekarang," katanya tegas. Pernikahan mendadak Hadi dan Nadia. Dalam tekanan yang begitu besar, Hadi akhirnya menyerah. Dengan wajah lesu, ia mengangguk kecil. Aku akan menikahi Nadia," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Zahra tersenyum dingin. Ia berhasil membuat Hadi masuk ke dalam jebakan yang ia siapkan. Nadia terkejut. Wajahnya langsung pucat. Dia ingin menolak, tapi di hadapan begitu banyak orang, dia tidak berani. Penghulu segera meminta saksi untuk menyiapkan proses pernikahan. Beberapa warga yang hadir ikut membantu. Mereka tidak menyangka akan menyaksikan pernikahan mendadak malam itu. Nadia nyaris menangis, tetapi ia tidak bisa lagi mundur. Hadi pun tampak kehilangan semangat. Pernikahan itu pun berlangsung dengan sederhana tetapi penuh tekanan. Saat penghulu mengucapkan akad, Hadi mengucapkan ijab kabul dengan suara pelan dan berat. Semua orang di sana bisa melihat bahwa ia terpaksa. Tetapi tidak ada yang peduli. Mereka hanya ingin melihatnya bertanggung jawab. Setelah akad selesai, warga mulai bertepuk tangan. Ada yang tertawa kecil. Ada yang berbisik-bisik. Akhirnya menikah juga. Ya, bukan pernikahan yang diimpikan, sih. Tapi setidaknya, laki-laki itu kena batunya.
Zahra menatap pemandangan di depannya dengan puas. Ia telah memenangkan segalanya. Hadi dan Nadia kini terperangkap dalam permainan mereka sendiri. Zahra berbalik, siap meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, ia mendekati Hadi dan berkata pelan, "Selamat menikmati pernikahan impianmu, Mas. Semoga kalian bahagia dengan cara yang kalian pilih sendiri." Setelah itu, Zahra berjalan keluar, meninggalkan semua luka dan pengkhianatan di belakangnya. Ia tidak akan menoleh lagi, karena mulai saat ini, ia akan memulai hidup baru. Hidup yang lebih baik, tanpa Hadi, dan tanpa Nadia. Setelah akad selesai dan para warga mulai bubar, Zahra tetap berdiri di tempatnya dengan tenang. Hadi dan Nadia masih dalam keadaan syok. Mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, dipermalukan di hadapan banyak orang dan terpaksa menikah dalam keadaan terdesak. Tetapi Zahra belum selesai. Ia masih memiliki satu pengumuman terakhir. Ia mengangkat dagunya dan dengan suara lantang berkata, "Mulai saat ini, aku mencabut semua fasilitas yang selama ini kalian nikmati." Hadi terkejut. Mertua Zahra yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan langsung membelalakan mata. "Apa maksudmu, Zahra?" Suara ibu Hadi bergetar. Zahra menoleh ke arahnya. Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu bukanlah senyum kelembutan, melainkan kemenangan. "Apa maksudku?" Zahra mengulang dengan nada pelan. "Sederhana. Rumah yang kalian tinggali ini milikku. Mobil yang dipakai Mas Hadi selama ini, milikku. Bahkan kartu kredit yang selama ini kalian gunakan untuk belanja juga atas namaku." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Mulai hari ini, aku tarik semuanya." Ruangan seketika hening. Hadi yang sudah tampak pucat sekarang semakin tak berkutik. Nadia menoleh panik arahnya, seakan baru sadar bahwa pria yang baru saja dinikahinya bukanlah pria kaya seperti yang ia kira. Kehancuran yang tak terelakkan. Ibu Hadi berusaha menyangkal. "Tidak bisa. Kamu menantu kami. Kami keluarga. Mana mungkin kamu tega seperti ini?" Zahra tertawa kecil. "Keluarga." Ia memandang ibu mertuanya dengan tatapan dingin. "Dari awal, ibu tidak pernah menganggap aku keluarga. Aku hanya dianggap sebagai penyedia uang. Tapi sekarang, aku tidak mau lagi jadi ATM kalian." Wajah ibu Hadi memerah. Ia hendak memaki, tetapi Zahra sudah lebih dulu melanjutkan. "Oh, dan satu lagi," katanya sambil melipat tangan di depan dada. "Ibu sebaiknya bersiap. Karena rumah ini atas namaku, kalian semua harus keluar dalam waktu 3 hari." Nadia yang sejak tadi hanya diam kini memberanikan diri berbicara. "Tetapi, Kak Zahra, kita bisa bicara baik-baik, kan?" Suaranya bergetar. Zahra menoleh ke arah Nadia. Matanya menyipit. "Baik-baik." Ia menyeringai sinis. "Kamu sudah merebut suami orang. Sekarang kamu mau bicara baik-baik? Tidak ada pembicaraan lagi. Nadia, kamu sekarang istri Hadi. Hidupilah dia dengan uangmu sendiri." Nadia menggigit bibirnya. Selama ini, ia mengira Hadi adalah pria kaya. Ternyata, semua kekayaan yang dinikmati Hadi berasal dari Zahra. Bahkan, dari cara Zahra berbicara, sepertinya tidak ada satupun aset yang dimiliki Hadi sendiri. Dan sekarang, semuanya menghilang begitu saja. Hadi mulai panik. Hadi mencoba berpikir cepat. Ia meraih tangan Zahra, tetapi wanita itu langsung menepisnya. "Zahra, kita bisa bicara. Jangan seperti ini," katanya putus asa. Zahra menatapnya dengan ekspresi tak berperasaan. "Bicara apa? Mas, kamu sudah membuat pilihanmu. Dan sekarang, kamu harus menanggung akibatnya." Hadi terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak pernah berpikir bahwa Zahra benar-benar akan mencabut semua fasilitasnya. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa mobil, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Dan yang lebih buruk lagi, sekarang dia terikat dengan Nadia, perempuan yang hanya mau bersamanya karena uang.
Ibu Hadi yang awalnya masih bersikap angkuh mulai menangis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ia meratap. Tapi Zahra tidak peduli. Ia mengambil tasnya, berbalik, lalu berjalan keluar dari rumah itu. Tanpa menoleh sedikit pun. Hari-hari penuh penderitaan untuk Hadi dan Nadia. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Hadi dan Nadia berubah drastis. Tanpa uang dan tempat tinggal, mereka harus mencari cara untuk bertahan. Hadi mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tetapi banyak dari mereka yang sudah mendengar tentang aibnya dan menolak membantunya. Ibu Hadi juga berusaha menghubungi sanak saudara, tetapi mereka semua hanya memberi alasan untuk menghindar. Tidak ada yang ingin membantu keluarga yang telah kehilangan segalanya karena keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Sementara itu, Zahra menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia sudah lama menyiapkan semua ini. Sekarang, ia bebas dari beban yang selama ini hanya menggerogoti dirinya. Tanpa Hadi, tanpa mertua yang hanya tahu memanfaatkan dirinya, dan tanpa Nadia yang penuh kepalsuan. Kesadaran terlambat. Di satu sore yang sepi, Hadi duduk termenung di pinggir jalan. Ia kini tidak lebih dari seorang pria yang kehilangan segalanya. Ia menoleh ke arah Nadia yang duduk di sebelahnya. Wajah perempuan itu penuh kemarahan. Nadia tidak lagi tersenyum manis seperti dulu. "Ini semua salahmu," Nadia mendesis. Hadi memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Tetapi penyesalan itu datang terlambat. Zahra sudah pergi, dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah ia buang dengan begitu mudahnya. Hari-hari Hadi yang dulunya serba nyaman kini berubah menjadi penuh kesulitan. Dulu, ia bisa bersantai di rumah mewah tanpa perlu memikirkan biaya hidup. Uang selalu tersedia, mobil siap digunakan kapan saja, dan kartu kredit Zahra bisa dipakai untuk memenuhi keinginannya. Tapi sekarang, ia bahkan tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Setelah Zahra mencabut semua fasilitas, rumah yang mereka tinggali pun kini harus dikosongkan. Mertua Zahra, yang dulu selalu bersikap sombong dan memandang rendah Zahra, kini justru mengemis belas kasihan. "Zahra, kasihanilah kami. Ibu sudah tua. Setidaknya beri kami waktu lebih lama." Zahra hanya menatap Ibu Hadi dengan datar. "Ingat, Bu, saat aku masih di rumah ini, Ibu selalu menghinaku. Aku dianggap bukan siapa-siapa. Sekarang, Ibu merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berharga," katanya dingin. Ibu Hadi terisak. Tapi Zahra tidak peduli lagi. Ia telah cukup bersabar. Sekarang, giliran mereka merasakan penderitaan yang selama ini mereka timpakan padanya. Nadia mulai menyesal. Sementara itu, Nadia duduk termenung di sebuah kamar kontrakan sempit. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa kehidupannya akan berubah seburuk ini. Saat dulu ia menjadi selingkuhan Hadi, ia mengira hidup bersama pria itu akan menjamin kenyamanan dan kemewahan. Ia membayangkan hidup dengan segala fasilitas layaknya istri seorang pria kaya. Tapi ternyata semua itu hanyalah ilusi. Tanpa Zahra, Hadi bukan siapa-siapa. Sekarang, ia harus berjuang hidup dengan seorang pria yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Hadi mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dulu, ia selalu tampil percaya diri dan penuh perhatian. Tapi kini, ia mulai gampang marah. Kekesalannya karena kehilangan segalanya ia lampiaskan kepada Nadia. "Apa sih, Nat? Aku lagi stres, jangan bawel," bentaknya suatu malam ketika Nadia bertanya bagaimana mereka akan membayar kontrakan bulan depan. Nadia menggigit bibirnya. Ia ingin membalas, tapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang ia sendiri pilih. Dan semakin hari, penyesalan itu semakin besar. Hadi terdesak. Hadi mencoba mencari pekerjaan, tetapi semua tidak semudah yang ia kira. Dulu, ketika masih bersama Zahra, ia selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia berpikir bahwa dunia ini mudah, dan bahwa ia tidak perlu bekerja keras karena sudah memiliki segalanya. Tapi kenyataannya,
Mencari pekerjaan ternyata sulit. Berkali-kali ia mendatangi perusahaan untuk melamar, tetapi tidak ada satupun yang menerimanya. Tanpa pengalaman kerja yang jelas, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya dengan gaji besar seperti yang ia harapkan. Ia bahkan sempat mencoba mencari bantuan dari teman-temannya dulu, tapi mereka semua sudah tahu tentang skandalnya. Tidak ada yang ingin berurusan dengannya lagi. Satu persatu, teman-teman yang dulu selalu menempel padanya mulai menjauh. Sekarang, ia benar-benar sendiri. Dan lebih buruk lagi, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Nadia pun sudah mulai tidak tahan dengannya. Mertua Zahra kembali mengemis. Ibu Hadi yang dulu selalu membanggakan status keluarganya kini harus menelan kenyataan pahit. Dulu, ia selalu menganggap Zahra tidak pantas untuk anaknya. Ia selalu merendahkan menantunya itu, menganggap Zahra hanyalah wanita sederhana yang beruntung bisa menikah dengan Hadi. Tapi sekarang, ia harus menelan harga dirinya dan kembali ke Zahra untuk meminta bantuan. Suatu hari, ia nekat datang ke rumah Zahra, mengetuk pintu dengan wajah penuh kesedihan. Saat Zahra membuka pintu, ia langsung berlutut sambil menangis. "Zahra, tolong kami. Ibu mohon, kalaupun tidak bisa membantu Hadi, setidaknya bantu ibu. Ibu sudah tua, tidak punya tempat tinggal." Zahra menatapnya dengan ekspresi datar. Dulu, wanita ini tidak pernah peduli padanya. Bahkan, setiap kali Zahra berusaha berbuat baik, ia selalu dicemooh dan dihina. Dan sekarang, ia datang memohon belas kasihan? Zahra menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tegas. "Ibu, hidup ini adil. Dulu, ibu memperlakukan saya seperti sampah. Sekarang, ibu yang menjadi sampah di mata dunia. Dan saya bukan Tuhan yang bisa mengampuni ibu." Setelah berkata begitu, Zahra menutup pintu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Akhir yang menyakitkan bagi Hadi. Beberapa bulan kemudian, kondisi Hadi semakin buruk. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bisa bekerja serabutan. Nadia akhirnya meninggalkannya setelah menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pria itu. Ia pergi tanpa pamit, meninggalkan Hadi sendirian dalam keterpurukannya. Kini, Hadi benar-benar kehilangan segalanya. Dulu, ia hidup nyaman karena Zahra. Sekarang, ia bahkan tidak tahu apakah ia bisa makan besok. Sementara itu, Zahra menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi memiliki beban yang menghambatnya. Hadi, Nadia, dan mertuanya yang dulu selalu menyusahkannya kini telah lenyap dari hidupnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Setelah meninggalkan rumah yang penuh dengan kepalsuan dan pengkhianatan, Zahra merasakan kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak lagi terbebani oleh suami yang hanya memanfaatkannya atau mertua yang selalu merendahkannya. Sekarang, ia bisa menghirup udara kebebasan tanpa perlu memikirkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia tidak lagi harus melayani keluarga yang tidak pernah menghargainya. Kini, ia ingin menata kembali kehidupannya. Bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. "Aku harus lebih bahagia," gumamnya dalam hati. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Sebagai seorang wanita yang mandiri dan cerdas, Zahra memiliki bisnis yang berkembang pesat. Dengan pengalaman dan koneksi yang ia miliki, ia semakin memperluas jangkauan usahanya. Beberapa bulan setelah keluar dari rumah itu, usahanya justru semakin sukses. Ia semakin dikenal sebagai pebisnis yang tangguh dan disegani. Dan di saat Zahra semakin bersinar, Hadi dan Nadia justru semakin terpuruk. Hadi dan Nadia hidup dalam kesengsaraan. Di sudut kota yang jauh dari kehidupan mewah, Hadi dan Nadia hidup dalam kontrakan kecil yang nyaris roboh. Dulu, mereka terbiasa dengan kemewahan. Hadi bisa menikmati uang tanpa perlu bekerja keras. Sementara Nadia berambisi menjadi nyonya kaya yang bisa hidup enak. Tapi kenyataannya sekarang, Hadi tidak lagi memiliki siapapun yang bisa ia manfaatkan. Uang sudah habis. Teman-temannya yang dulu sering berpesta dengannya,
satu persatu mulai menjauh. Tidak ada yang mau menolong pria yang dulunya hidup dari kekayaan istrinya sendiri. Dan lebih parahnya, Nadia pun mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Mereka sering bertengkar. Aku nggak nyangka bakal hidup susah kayak begini. Hadi, seru Nadia dengan suara penuh emosi. Aku juga nggak nyangka Zahra bakal setega itu. Balas Hadi, marah karena menyalahkan mantan istrinya atas kesengsaraan mereka. Tega. Itu salah kita sendiri. Kalau aku tahu hidupmu bakal kayak gini, lebih baik aku cari lelaki lain dari dulu. Perkataan itu menusuk harga diri Hadi. Ia merasakan amarah yang begitu besar, tetapi ia tidak bisa membalas. Karena dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa Nadia benar. Ia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan pekerjaan tetap pun ia tidak punya. Mereka hanya bertahan hidup dari sisa uang tabungan Nadia yang semakin menipis. Dan lama-lama, Nadia yang dulu begitu manja mulai muak dengan kehidupannya sendiri. Sampai akhirnya, ia mengambil keputusan besar. Nadia pergi meninggalkan Hadi. Suatu malam, ketika Hadi pulang setelah seharian mencari pekerjaan, ia menemukan kontrakan itu kosong. Hanya ada secari kertas di atas meja reot mereka. Aku pergi. Aku nggak mau hidup miskin seperti ini. Jangan cari aku lagi. Hadi meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tidak percaya bahwa wanita yang dulu begitu yakin meninggalkan Zahra demi bersamanya kini justru meninggalkannya begitu saja. Ia jatuh terduduk di lantai. Sendirian. Tidak ada siapapun yang peduli padanya lagi. Tidak ada lagi wanita yang bisa ia manfaatkan. Tidak ada lagi kehidupan nyaman yang bisa ia nikmati. Kini, ia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Zahra semakin bersinar. Sementara itu, Zahra terus menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Sebaliknya, ia semakin fokus pada kebahagiaannya sendiri. Banyak orang yang dulu meremehkannya, kini justru mulai kagum padanya. Zahra itu hebat. Lihatlah sekarang, dia jauh lebih sukses tanpa Hadi. Iya, aku dulu kira dia hanya wanita biasa. Ternyata dia lebih dari itu. Bisik-bisik dari orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya kini justru menjadi pujian. Dan Zahra? Ia hanya tersenyum. Bukan karena ia ingin membalas mereka, tetapi karena ia tahu bahwa inilah hasil dari usahanya sendiri. Ia tidak perlu balas dendam dengan kata-kata. Kesuksesannya sudah menjadi jawaban terbaik atas segala hinaan dan pengkhianatan yang pernah ia alami. Kini, Zahra adalah wanita yang bebas. Wanita yang berharga. Dan yang paling penting, ia bahagia. Malam itu, hujan turun dengan deras. Seorang pria dengan pakaian lusuh berdiri di depan gedung perusahaan megah yang bersinar terang di tengah kota. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam, dan tubuhnya terlihat lebih kurus daripada sebelumnya. Dialah Hadi. Dulu, ia bisa masuk ke dalam gedung itu dengan kepala tegak. Dulu, ia adalah suami Zahra, wanita yang memiliki perusahaan ini. Tapi sekarang, ia hanya seorang pria malang yang berdiri di luar, berharap diberi kesempatan untuk berbicara dengan wanita yang pernah ia sakiti. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Zahra di ponselnya yang layar retaknya sudah hampir tak bisa terbaca. Nada sambung terdengar, dan keajaiban terjadi. Zahra mengangkat teleponnya. "Halo?" Suara Zahra terdengar tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihubungi oleh mantan suaminya. Hadi menelan ludah. Aku mau bicara denganmu, Zahra," ucapnya pelan. Sejenak, hanya ada keheningan. Lalu Zahra tertawa kecil. Tawa yang membuat hati Hadi semakin nyeri. "Ada apa, Hadi? Mau apa lagi?" tanya Zahra santai, seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang asing yang tidak ada artinya. Hadi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini sulit, tapi ia harus mencobanya. Aku ingin meminta maaf. Aku menyesal.
Aku bodoh telah mengkhianatimu, ucapnya penuh harap. Zahra masih diam. Lalu ia berkata dengan suara yang dingin, dan sekarang kau menyesal. Aku benar-benar menyesal, Zahra. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu. Hadi berharap Zahra akan tersentuh. Dulu, Zahra adalah wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Dulu, ia akan memaafkan kesalahan orang lain dengan mudah. Tapi yang tidak disadari Hadi adalah Zahra yang dulu sudah mati. Ia telah berubah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani. Zahra tersenyum kecil. Tapi itu bukan senyuman bahagia, melainkan senyuman dingin yang penuh arti. Hadi, ucapnya pelan, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah kembali padamu. Hadi terdiam. Matanya mulai memerah. Dadanya terasa sesak. Ia merasa seakan-akan baru saja ditampar begitu keras, hingga jiwanya bergetar. Tapi, kita bisa mulai dari awal lagi. Zahra, aku janji aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Hadi mulai memohon. Zahra menghela napas panjang. Berubah. Zahra tertawa kecil. Kamu berubah bukan karena ingin menjadi lebih baik. Hadi, kamu berubah karena sekarang kamu miskin dan tidak punya siapa-siapa. Perkataan Zahra itu seperti pedang yang menancap dalam di hati Hadi. Ia tak bisa membantah. Karena itu adalah kenyataan. Sudah malam. Hadi, aku masih ada pekerjaan. Jangan ganggu hidupku lagi. Dan dengan itu, Zahra menutup teleponnya. Kejatuhan Hadi yang semakin dalam. Hadi terduduk di trotoar depan gedung. Tangannya masih menggenggam ponselnya yang kini tak lagi berbunyi. Zahra benar-benar sudah melupakannya. Ia tidak lagi punya kesempatan untuk kembali. Dan kenyataan itu terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda. Ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar peduli padanya. Dan sekarang, Hadi benar-benar sendirian. Sementara itu, Nadia yang dulu begitu percaya diri karena merebut Hadi dari Zahra, kini juga sudah pergi meninggalkannya. Wanita itu tidak tahan hidup dalam kemiskinan. Tidak ada lagi tas mahal, pakaian mewah, atau makan di restoran berbintang. Ia lebih memilih mencari pria lain yang bisa memberinya kehidupan nyaman. Hadi kini hanya bisa menyesali segalanya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dan kini, ia harus menerima hukumannya. Kejayaan Zahra yang semakin bersinar. Di sisi lain, Zahra terus melangkah maju. Ia semakin sukses, semakin bahagia, dan semakin menikmati hidupnya. Setiap langkahnya kini penuh percaya diri. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi air mata untuk pria yang tidak berharga. Tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk kenangan buruk masa lalu. Ia telah menang. Dan kemenangan itu adalah kebahagiaannya sendiri. Kini, ia tidak hanya menjadi wanita yang sukses, tetapi juga wanita yang telah membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih baik. Tanpa Hadi, tanpa luka, tanpa penyesalan. Akhirnya, Zahra benar-benar bebas. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, Zahra duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian dalam hatinya. Ia mengingat kembali perjalanannya. Dulu, ia mencintai seseorang dengan tulus, memberi segalanya tanpa pamrih. Namun, cinta yang ia bangun justru dibalas dengan pengkhianatan. Dulu, ia sempat hancur. Sempat bertanya-tanya, apa aku kurang baik? Tapi kini, ia sadar. Bukan dirinya yang kurang baik, tapi Hadi yang tidak tahu cara menghargai. Perlahan, Zahra menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia telah memaafkan segalanya. Bukan untuk kembali, tapi untuk benar-benar melepaskan beban di hatinya. Jauh di sudut kota, Hadi berdiri di pinggir jalan. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya yang lusuh.
Ia menatap selembar foto lama di tangannya, foto pernikahannya dengan Zahra. Air matanya bercampur dengan hujan. Kini, ia hanya bisa menyesali semua yang telah terjadi. Zahra sudah pergi, dan ia harus menjalani hidupnya dengan segala kesalahan yang telah ia perbuat. Beberapa kesalahan tak bisa diperbaiki, dan beberapa orang tak akan pernah kembali. Pesan moral dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang saling menghargai. Jangan pernah mengorbankan harga diri hanya demi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Ketulusan seseorang adalah anugerah yang harus dihargai, bukan disia-siakan. Dan yang paling penting, ketika seseorang memilih pergi bukan karena benci, tapi karena lelah, itu berarti mereka sudah benar-benar selesai. Jangan sampai kita menyesal ketika orang yang paling tulus akhirnya memilih pergi. Karena tidak semua orang bisa menunggu selamanya. Salam dan penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Hiduplah dengan penuh cinta. Tapi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat.